Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di sini ya. Perkenalkan, nama Ibu Intan Novegirtianti ya, supaya kalian gak lupa ya. Di sini Ibu mengajar fisika. Nah, untuk pertemuan kali ini semoga kalian selalu sehat. Nama Ibu Intan di sini. Di sini Ibu akan mengajar fisika materi bab pertama ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu sebaiknya kalian berdoa ya. Berdoa sebelum belajar itu lebih baik ya. Nah, setelah berdoa, semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap rajin cuci tangan dan di rumah aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi hakikat fisika, kemudian keselamatan kerja dan metode ilmiah ya. Nah, tiga materi itu kita akan pelajari hari ini secara ringkas. Jadi diharapkan kalian siap untuk menerima materi hari ini dengan semangat dan sehat. Kalian tahu gambar ini? Nah, ini merupakan alat untuk men-scanning tubuh kita. Dahulu sebelum ada ini, kita menggunakan CT scanning agar tahu bagaimana keadaan organ-organ di dalam tubuh kita. Tapi sekarang sudah ada yang lebih canggih, yaitu ini menggunakan gelombang magnetik dan frekuensi radio ya. Jadi ini merupakan contoh fisika dalam penerapan dalam bidang kesehatan ya. Jadi fisika itu berhubungan dengan dunia sekitar kita ya. Jadi bukan hanya hitung-hitungan. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat atau fenomena yang berhubungan dengan alam. Juga mempelajari tentang interaksi antara alam dengan sekitarnya ya. Jadi itu fisika. Nah, fisika dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak berhubungan dengan kita ya. Untuk fisika di dalam pembagiannya itu terdiri dari fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik itu fisika yang terjadi sebelum adanya teori kuantum. Sedangkan fisika modern itu fisika yang mempelajari tentang partikel-partikel seperti atom, ya, elektron, seperti itu. Jadi dia mempelajari benda yang lebih kecil ukurannya ya. Yang penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari itu kalian bisa lihat pada bidang transportasi. Pada bidang transportasi kita tidak perlu melihat mesinnya, tetapi lihat yang paling kecilnya saja itu adalah kaca spion ya. Kaca spion pada sepeda motor itu menggunakan prinsip fisika yaitu optis ya. Di situ spion berguna untuk melihat benda yang ada di belakang kita, bukan melihat masa lalu ya, jangan melihat masa lalu. Jadi spion itu untuk melihat benda atau objek yang ada di belakang kita. Nah, spion dalam fisika itu menggunakan cermin datar atau cermin cembung. Kenapa? Karena dia dapat memantulkan sinar dari spion ke mata kita, sehingga kita bisa melihat benda apa yang ada di belakang kita. Seperti itu. Kemudian untuk bidang telekomunikasi yang biasanya kalian pakai di rumah ya, ada laptop, kemudian ada HP ya, dan ada TV. Itu merupakan benda yang berhubungan dengan fisika dalam bidang telekomunikasi. Kenapa? Karena laptop pada saat dipakai untuk internetan ya, kemudian HP, kemudian TV itu kan menggunakan sinyal atau gelombang. Nah, gelombang apa? Gelombang elektromagnetik. Nah, jadi berhubungan ya dengan konsep fisika. Jadi sebenarnya fisika itu yang ada di sekitar kita gitu. Jadi fisika itu nggak selalu tentang hitung-hitungan, rumus yang susah, tidak. Tapi fisika itu bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah ketika kita melihat peristiwa yang terjadi di alam, kemudian dikaitkan dengan konsep fisika, ternyata oh benar ya, pelangi itu terjadi karena adanya tetesan air ya, kemudian terkena sinar, kemudian terjadi pelangi ya.
Seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan belajar pada materi-materi selanjutnya ya. Nah, pada materi kelas 10 ini kita akan belajar bagaimana sebelum kita belajar ke fisika ya, kita belajar dulu apa itu metode ilmiah. Oke, metode ilmiah merupakan tahap atau sistem di mana dia berguna untuk memecahkan suatu masalah. Masalah apa, Bu? Bukan masalah hidup ya, tapi masalah yang terjadi di alam. Contoh misalnya ya, terjadi peristiwa gerhana, kita lihat peristiwa gerhana matahari, maka akan rasa timbul ingin tahu kita, kenapa bisa terjadi, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Nah, itu sudah termasuk rangkaian dari metode ilmiah. Rangkaian apa? Yaitu merumuskan masalah. Metode ilmiah terdiri dari 6 langkah ya. Yang pertama itu merumuskan masalah, kemudian menyusun dugaan hipotesis, membuat rancangan penelitian ilmiah, melaksanakan eksperimen, mengolah data, menarik kesimpulan. Nah, pada saat menyusun hipotesis atau yang disebut dugaan sementara, diperlukan beberapa fakta yang kita temui. Contoh pada saat terjadinya proses gerhana matahari, bahwa gerhana matahari terjadi akibat sinar matahari terhalang oleh bulan, sehingga terjadilah gerhana matahari. Kemudian membuat rancangan penelitian ilmiah. Nah, rancangan penelitian ilmiah ini bisa kita padu-padankan dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya melaksanakan eksperimen. Nah, eksperimen ini kita tidak harus di laboratorium. Untuk contoh kasus gerhana matahari, kita bisa membuat miniatur rancangan gerhana matahari. Setelah membuat miniatur rancangan gerhana matahari, didapatkanlah hasil-hasil data bagaimana pada saat kita eksperimen. Nah, data-data ini bisa berupa deskripsi ataupun angka-angka ya, jadi bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian data ini diolah, setelah diolah baru kita tarik kesimpulan. Dari kesimpulan, pada saat menarik kesimpulan, kita pun bisa sekaligus menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang berjudul proses terjadinya gerhana matahari, seperti itu. Lambang-lambang bahaya yang harus kita ketahui di dalam laboratorium adalah lambang ini. Lambang ini menandakan bahwa bahannya mudah terbakar. Apa saja bahan yang mudah terbakar? Yaitu kerosin dan alkohol. Kemudian lambang ini menandakan mudah meledak. Mudah meledak adalah bahan yang campuran oksigen dan hidrogen ya. Jadi hati-hati kalau ada bahan campuran oksigen dan hidrogen, pasti itu mudah meledak. Kemudian ini adalah lambang mudah berkarat ya. Biasanya yang mudah berkarat itu adalah yang asam-asam ya, asam klorida, asam nitrat, asam sulfat. Nah, itu harus kalian hindari. Nah, itu merupakan sebagian kecil tanda-tanda bahaya dalam laboratorium. Untuk selebihnya bisa kalian pelajari pada buku yang kalian punya ya, atau bisa kalian cari juga di internet yang lebih banyak biar kalian lebih bisa mengetahui. Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui apa itu fisika, kemudian apa saja metode ilmiah, dan bagaimana keselamatan kerja. Kalian sudah paham? Ya, Ibu harap kalian sudah paham dengan materi hari ini. Harap kalian paham dengan pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat meskipun banyak keterbatasan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.